Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan penggunaan keterampilan mengajar bagian 1. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Yulis Sukarwati yang akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya lanjutan atau advanced questioner dan tujuan keterampilan bertanya. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri tentang prinsip-prinsip bertanya dan penguatan atau reinforcement. Materi selanjutnya lagi akan disampaikan oleh Putri Dian yang akan menjelaskan tentang keterampilan menjelaskan dan aspek-aspek dalam menjelaskan. Materi selanjutnya lagi akan dijelaskan oleh Nurul Aliyah yang akan memaparkan tentang keterampilan memberikan variasi, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Fazila Husna tentang prinsip-prinsip penggunaan variasi dalam pengajaran. Langsung saja, inilah penampilan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulis Sukarwati dari kelompok 2 ingin memaparkan materi yang pertama, yaitu ada keterampilan bertanya lanjutan atau yang disebut juga dengan advanced questioner. Nah, jadi bertanya itu merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi pembelajaran. Nah, keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang diajukan oleh guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik tersebut. Nah, sedangkan keterampilan bertanya lanjutan merupakan kecakapan guru dalam mengutarakan atau mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk lebih mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir serta memperbesar partisipasi dan mendorong peserta didik agar dapat melakukan perubahan sendiri dengan kemampuan berpikirnya. Berikut ada tujuan keterampilan bertanya. Yang pertama itu ada memotivasi peserta didik agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi di sini kita sebagai guru konselor yaitu membantu peserta didik untuk senantiasa berpikir aktif dan kita pun memberi pertanyaan kepada peserta didik yang dimana ini memotivasi untuk peserta didik senantiasa lebih aktif. Nah, yang kedua itu melatih kemampuan dalam mengutarakan pendapat. Yang ketiga itu merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Nah, yang keempat melatih peserta didik untuk senantiasa berpikir divergen. Nah, yang kelima menumbuhkan kebiasaan untuk menghargai pendapat orang lain. Yang keenam itu menumbuhkan sikap kreatif pada peserta didik untuk senantiasa berkreatif sekreatif mungkin, dan yang terakhir yaitu mencapai tujuan pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Prinsip-prinsip dalam bertanya. Yang pertama, pertanyaan hendaknya mengenai satu masalah saja. Yang kedua, pertanyaan hendaknya disusun secara singkat, jelas, dengan kata-kata yang sederhana agar mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, pertanyaan didistribusikan secara merata kepada peserta didik. Dan yang keempat, pertanyaan langsung sebaiknya diberikan secara random atau acak kepada peserta didik. Yang selanjutnya, pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan dari peserta didik. Dan yang terakhir, sebaiknya hindari pertanyaan yang retorika atau loading question yang membuat siswa bingung dalam menjawabnya. Nah, dengan bertanya, seorang guru dapat meminta penjelasan untuk mengetahui sesuatu. Nah, dalam proses pembelajaran, bertanya itu berperan sangat-sangat penting karena guru dapat menstimulus dan mendorong siswa untuk berpikir. Jadi, pertanyaan yang diajukan guru juga dapat meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa di dalam kelasnya. Guru juga dapat mengetahui kemampuan-kemampuan yang didapat siswa selama dalam pembelajaran dengan keterampilan bertanya. Selanjutnya, penguatan atau reinforcement. Nah, penguatan adalah segala bentuk yang bersifat verbal maupun nonverbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi maupun umpan balik bagi si penerima. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini, penguatan ini memiliki arti tersendiri. Jadi, tidak hanya dapat berwujud materi, tetapi juga dapat berwujud kata-kata, senyuman, dan anggukan. Nah, pada prinsipnya, keterampilan penguatan ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada penguatan verbal dan ada penguatan nonverbal. Nah, penguatan verbal itu sendiri dapat diungkapkan dan diutarakan dengan menggunakan kata-kata, pujian, dan sebagainya. Misalnya, bagus sekali, betul,
Saya senang sekali. Nah, begitu contohnya. Nah, sedangkan penguatan nonverbal itu dapat berupa mimik atau gestur tubuh. Nah, contohnya itu misalnya kita dapat menyuruh siswa untuk mengerjakan tugasnya di papan tulis atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di papan tulis. Nah, jadi penguatan ini hendaknya dilakukan dengan kehangatan dan keantusiasan agar mendapat respon positif dari siswa itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang keterampilan menjelaskan. Nah, dalam keterampilan menjelaskan, pembelajaran merupakan suatu keterampilan menyajikan sebuah informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Misalnya, antara sebab dengan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Dalam pemberian penjelasan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kegiatan seorang guru. Nah, interaksi di dalam kelas cenderung dipenuhi oleh kegiatan pembicaraan baik oleh guru dengan siswa di dalam kelas maupun antara siswa sesamanya juga. Nah, dalam penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama dalam kegiatan menjelaskan. Selanjutnya, adapun tujuan dari keterampilan menjelaskan ini adalah untuk yang pertama itu membimbing setiap peserta didik atau siswa memahami materi yang dipelajari. Yang kedua itu melibatkan siswa dapat berpikir dalam memecahkan setiap masalah-masalah. Yang ketiga itu memberi respon kepada siswa dalam meningkatkan pemahaman untuk mengatasi setiap kesalahpahaman mereka. Untuk slide selanjutnya itu tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam keterampilan menjelaskan. Adapun yang perlu diperhatikan itu yang pertama, bahasa yang akan kita gunakan dalam menjelaskan haruslah sederhana, terang, jelas, serta dapat mudah untuk dipahami. Yang kedua, bahan yang akan diterangkan harus dipersiapkan dan dikuasai terlebih dahulu agar setiap pembelajaran di kelas nantinya itu dapat berjalan secara lancar dan efektif. Yang ketiga itu ada pokok-pokok yang diterangkan harus disimpulkan dalam menjelaskan serta dengan contoh dan ilustrasi. Maksudnya di sini setiap pembahasan yang akan diterangkan itu haruslah dapat membuat setiap peserta didik maupun siswa mampu memahami apa yang telah dijelaskan. Yang keempat itu mengadakan pengecekan terhadap tingkat pemahaman siswa melalui pertanyaan. Nah, maksudnya itu kita dapat memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan review materi yang sudah dipelajari oleh setiap siswa untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman yang diperoleh oleh siswa tersebut. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya Nurul Alia ingin menjelaskan tentang keterampilan memberikan variasi. Jadi, menurut Udin dan Winata Putra, variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Jadi, tidak tertumpu pada suatu titik, gitu, bermacam-macam, gitu, bervariasi bermacam-macam, gitu. Terus, variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja dibuat untuk memberikan kesan unik. Jadi terdapat 3 komponen variasi mengajar. Yang pertama ada variasi gaya mengajar seperti variasi suara, kontak pandang, pemusatan perhatian, kesenyapan, mimik dan gerak, dan pergantian posisi dalam kelas. Yang kedua ada variasi penggunaan media dan bahan ajar. Jadi bisa menggunakan media-media seperti komputer, laptop gitu. Yang ketiga ada variasi pola interaksi, yaitu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi dalam proses belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan dari peserta didik, sehingga dalam situasi proses belajar peserta didik tetap senantiasa menunjukkan ketekunan saat proses belajar itu berlangsung.
Selanjutnya ada tujuan dari penggunaan variasi dalam proses belajar mengajar. Yang pertama ada menghilangkan kejenuhan dalam mengikuti proses belajar. Yang kedua ada mempertahankan kondisi optimal belajar. Yang ketiga ada meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik. Yang keempat ada memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis dari variasi dalam belajar atau mengajar. Yang pertama ada variasi dalam penggunaan media, variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam penggunaan metode. Yang terakhir ada variasi dalam pola interaksi, yaitu menggunakan pola interaksi multi arah. Terima kasih. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penggunaan variasi dalam layanan. Jadi ada 3 prinsip penggunaan variasi. Jadi yang pertama itu ada gunakan variasi dengan wajar, jangan dibuat-buat. Yang kedua itu ada perubahan satu jenis variasi ke variasi lainnya harus efektif. Yang ketiga ada penggunaan variasi harus direncanakan dengan dan sesuai dengan bahan, metode dan karakteristik peserta. Jadi di sini ada juga variasi stimulus, yaitu dapat mengurangi kebosanan siswa dan kembali menarik perhatiannya pada pembelajaran. Jadi ada beberapa bentuk variasi stimulus. Yang pertama ada variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kesenyapan guru, kontak pandang dan gerak, gestur tubuh, dan yang terakhir ekspresi wajah guru. Sekian.